Sahabat Muslim, ini dia jawaban trivia kuis seputar Islam. Raja yang disiksa 400 tahun dengan nyamuk yang masuk lewat hidungnya ialah Raja Namrud. Kezalimannya ialah salah satunya menikahi ibu kandungnya. Sahabat Muslim, selain Al-Quran, umat Muslim di seluruh dunia menjadikan hadis sebagai acuan dalam segala urusan, baik ibadah maupun perilaku terhadap sesama. Hadis atau yang disebut juga dengan sunnah merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat serta hukum Islam. Di era awal perekaman hadis, Rasulullah pernah melarang para sahabat untuk menulis hadis dari beliau. Oleh karenanya, saat itu para sahabat tidak melakukan penulisan, selain perintah Rasulullah untuk menulis Al-Quran dan surat menyurat antar kerajaan di kala itu. Riwayat yang menerangkan bahwa Nabi melarang penulisan hadis ialah riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah bersabda, "Jangan sekali-kali kamu menulis sesuatu daripadaku selain Al-Quran. Barang siapa yang menulisnya, hendaklah dia menghapusnya." Menurut sebagian ulama, larangan tersebut dapat diterima logika, karena di saat bersamaan Rasulullah menerima wahyu, dan khawatir isi hadis bercampur dengan wahyu penulisan Al-Quran. Seperti Igna Goldziher dan komunitasnya menjadikan hadis Muslim tersebut sebagai senjata untuk meragukan keaslian hadis Nabi dan menuduh pembukuan hadis di era kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz hanyalah kepentingan kekuasaannya. Padahal sebelum Nabi wafat, Nabi bersabda yang ucapannya sekaligus menggugurkan hadis sebelumnya. Ketika itu Abdullah bin Amr mengadu kepada Rasulullah karena dicibir saat ingin menulis segala ucapan Rasulullah. Kaum Quraisy berkata, Muhammad adalah manusia biasa yang bisa saja ucapannya dikeluarkan saat marah atau juga saat senang. Nabi pun berkata, "Tulislah hadis, demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah keluar darinya mulutku ini kecuali kebenaran." Permulaan pengumpulan hadis ini dimulai dari suhuf atau lembaran catatan ucapan dan juga perbuatan Nabi yang dimiliki sebagian sahabat terlebih dahulu, seperti suhuf dari Abu Bakar dan juga Ali bin Abi Thalib. Selain suhuf dari para sahabat, sumber periwayat terbanyak ialah dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam proses pengumpulannya, para sahabat yang sudah berdakwah ke penjuru dunia saling melengkapi dan bertukar hadis yang dimiliki. Oleh karenanya di beberapa hadis, kita menemukan 2 atau lebih nama penulisnya di dalam satu hadis. Jadi singkatnya mengenai pembukuan hadis ini bermula dari para sahabat yang menyaksikan atau mendengar penjelasan Nabi secara langsung, kemudian menyampaikan kepada sahabat yang tidak hadir di majelis. Lalu dari sahabat menyampaikan lagi pada tabi'in, atau murid para sahabat yang berada satu generasi di bawah para sahabat, dan dilanjutkan generasi di bawah tabi'in, yakni tabi'ut tabi'in, atau murid dari para tabi'in, dan hingga sampai ke generasi mudawin, yakni para pembuku hadis. Seiring meluasnya ajaran Islam di masa tersebut, banyak terjadi kekuasaan kecil di daerah-daerah, dan demi kepentingan golongan, banyak pula hadis palsu dan lemah beredar. Atas kekhawatiran itulah, kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz memerintahkan hadis-hadis tersebut dikumpulkan oleh masing-masing kepala daerah, lalu diseleksi dan dikaji sumbernya. Setelah pengkodifikasian dan juga pengelompokan hadis selesai, para ahli hadis abad ketiga Hijriah ini, seperti Ahmad bin Hanbal, tidak lagi menggali hadis-hadis dari sumber, melainkan hanya melakukan verifikasi dan koreksi terhadap hadis yang telah ada. Nah, sahabat Muslim, kira-kira seperti apa ya pengamalan hadis yang tepat, semisal sunnah memanjangkan jenggot, yang mana tak semua pria memiliki bakat berjenggot. Kebetulan di lokasi ada sahabat Muslim yang sudah bersiap untuk bertanya dengan Ustadz Erik Yusuf. Berikut selengkapnya. Ustadz, ya dong Ustadz. Boleh. Tentang ini, keutamaan mengikuti sunnah Nabi Ustadz. Kan katanya kalau kita mengikuti sunnah Nabi itu kita yang laki-laki nih hukumnya Ustadz ya, harus punya brewok tuh. Prosesnya sih, masa saya tuh kayak gak punya bakat untuk punya brewok itu Ustadz. Terus gimana tuh Ustadz? Gini, setahu Farhan, sunnah itu apa aja sih selain jenggot? Sesuatu yang kita ikutin apa yang diajarin sama Nabi sih Ustadz. Wah, itu apa aja? Misal? Pertama mungkin sholat kali ya Ustadz. Sholat, oke. Terus? Ayo, 2, 3, tet. Gini, jangan berpikir yang namanya sunnah itu hanya ibadah-ibadahnya saja, tetapi yang dilakukan oleh Rasul di dalam keseharian, ya, bukan hanya penampilannya saja, betul nggak?
bukan hanya jenggotnya saja gitu, bukan hanya bajunya saja, bener nggak? Tetapi Rasulullah berkata-kata yang lembut, gitu kan? Rasulullah itu sangat menyayangi anak-anak yatim. Bagaimana Rasulullah itu berbicara dengan kawannya, kan begitu, dengan para sahabatnya. Bagaimana kedermawan Rasulullah, kan banyak sekali. Jadi kalau mau ikut sunnah, itu bukan hanya satu dua, bukan hanya penampilan fisik, bukan hanya ritual-ritualnya saja, tetapi juga bagaimana sebetulnya keseharian Rasulullah SAW. Makan misalnya. Wah, makannya Rasul seperti apa? Kan begitu. Terus Rasul itu wangi. Kenapa wangi? Karena sunnahnya apa? Wah, Rasul senang wangian. Nah, jadi banyak sekali kita itu cara untuk ikut ke dalam sunnah. Nah, makanya kenapa salah satunya kita harus tiba ke Rasulullah SAW. Kan gitu. Ya, nah, baik di dalam ritual-ritualnya, baik di dalam bagaimana kesehariannya. Tentu yang kita inginkan apa? Kan Rasulullah SAW itu inamabu itu liutamima makarimah akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita harus mengikuti apa? Akhlaknya Rasulullah SAW. Nah itu keutamaannya tentu. Semua yang kita lakukan yang kemudian dinisbatkan atau diiktiba kepada Rasulullah SAW itu menjadi apa amalan yang insya Allah jadi amal ibadah yang pahala berlipat-lipat karena pahalanya sunnah kan gitu. Udah Farhan bisa pasti sekarang ya ikut sunnah Rasulullah. Insya Allah ya, siap? Oke, siap. Terima kasih banyak ya Ustaz. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.